Oke, jadi bagaimana kita bisa menggunakan bahasa ya untuk menciptakan kehidupan atau iklim ya komunikasi yang positif baik dengan teman kita, keluarga kita, maupun rekan bekerja kita ya. Nah, salah satu cara paling efektif itu adalah menggunakan apa yang diistilahkan itu pesan-pesan yang mengkonfirmasi, pesan-pesan yang mengkonfirmasi dan menghindari penggunaan pesan-pesan yang diskonfirmasi. Jadi konfirmasi dengan diskonfirmasi ya. Pesan-pesan mengkonfirmasi itu adalah pesan di mana Anda mengakui keeksistensi orangnya ya. Kalau bahasa saya itu spirit, roh-rohnya itu kita akui, acknowledge bahwa ada orang itu. Ah, ini maksudnya apa ya? Dengan kata lain, apapun yang kita bicarakan, kita tidak mengabaikan mereka ya. Kita mengakui perasaan dan pikiran mereka, mengkonfirmasi dan mendukung bahkan pikiran-pikiran mereka yang layak didukung. Ya. Kita tidak harus sepenuhnya setuju dengan seseorang ya untuk bisa mengakui ide-idenya. Selama juga tentu kita tetap memberitahu orang lain bahwa kita mendengar dan memahami sudut pandangnya. Jadi sebetulnya kita mengakui pemikiran dia bahwa itu ada dan kita memahami itu tanpa harus kita turuti begitu ya. Tentu komunikasi seperti ini membutuhkan usaha ya. Jauh lebih mudah buat kita itu diskonfirmasi itu jauh lebih mudah ya pola ya komunikasi ini. Nah, seperti apa respons diskonfirmasi itu? Seperti misalnya kita diam, respons yang istilahnya mungkin agak aneh, respons kedap ya. Kedap itu tidak bermakna ya. Pada dasarnya tidak ada respons lah. Atau kita berespons mengignore kehadiran orangnya itu, mengabaikan dia ya. Kemudian respons yang lain yang diskonfirmasi itu penggunaan kata-kata verbal yang dipakai untuk menyakiti, itu juga respons yang tidak baik ya. Atau yang diskonfirmasi itu kalau kita menggeneralisasi keluhan yang kita pikir ya, kita bilang, kamu cuma mikir diri sendiri, selalu mikir tentang kamu saja, begitu. Kalau kita bicara seperti itu, kita meniadakan diri dia itu ya, diskonfirmasi. Lalu ada yang diskonfirmasi itu bersifat respons yang tidak relevan dengan yang dipersoalkan. Jadi dia sedang bicara tentang sesuatu, kita ngangkat sesuatu yang mungkin benar, yang tidak relevan dengan apa yang dia bicarakan. Nggak nyambung lah kira-kira begitu. Atau diskonfirmasi itu bersifat informasi yang tidak personal sifatnya ya. Misalnya orang ini sedang mengeluh pada kita ya. Kita cuma menjawab gini ya, memang hidup ini penuh penderitaan. Kita bicara begitu ya. Jadi tidak acknowledge orang itu, kita bicara tentang hidup ini. Digeneralisasi ya. Jadi itu diskonfirmasi. Jadi untuk supaya suasana percakapan jadi baik, lakukanlah konfirmasi, bahasa-bahasa yang mengkonfirmasi kehadirannya pemikiran dia ya. Kita menghindari diskonfirmasi ucapan-ucapan yang membuat dia tidak ada gitu, tidak mewongkan, manusiakan orangnya. Nah, bagaimana supaya orang tidak defensif ya, tapi supaya dia malah mendukung, tidak bersifat defensif itu artinya membela diri gitu. Ada beberapa cara untuk mengatakan apa yang perlu kita lakukan ya. Ada yang harus kita katakan, tapi ada cara-cara supaya tidak menimbulkan sifat defensif pada orang lain ya. Pertama, kita lebih berbicara deskriptif daripada evaluatif. Maksudnya, kita bicara apa yang terjadi, bukan penilaian kita tentang apa yang terjadi itu ya, deskriptif daripada evaluatif. Karena evaluatif itu artinya menghakimi, satu itu baik, jelek, dan sebagainya ya. Ya daripada kita memberikan penilaian, evaluasi ya, kita jelaskan apa yang perlu diperbaiki. Jadi misalnya kita ingin mengatakan dia harus membuat tugasnya itu lebih rapi, kita tidak bicara begitu bahwa orang ini jelek dan sebagainya ya. Kemudian alih-alih mencoba mengendalikan situasi ya, memaksakan kehendak kenapa kita tidak tanya pada orang lain bagaimana menurut mereka masalah ini bisa diselesaikan ya.
Jadi kalau kita berkomunikasi, ada masalah yang harus dipecahkan, kita tidak memaksakan kehendak kita pada satu situasi, tapi kita menanyakan pada yang bersangkutan atau teman-teman kita, apa menurut mereka yang harus kita lakukan. Kemudian, pastikan orang lain tahu bahwa kita tuh care ya. Kemudian kita juga tidak perlu berbicara yang memperlihatkan kita itu hebat, superior, atau serba tahu ya. Kita harus bersifat terbuka untuk ide-ide orang lain juga. Kemudian kita tidak menilai tapi bertanya, ya. Nah, memang ada situasi kita diminta penilaian atau umpan balik. Ya, pertama kita pikir apa benar-benar orang ini memerlukan umpan balik dari kita, atau dia hanya ingin kita mendengar apa yang ada dalam hatinya. Kalau ternyata memang dia memerlukan umpan balik, ada dua macam ya umpan balik yang kita bisa lakukan. Satu, umpan balik yang non-evaluatif ya. Kita melakukan umpan balik, misalnya kita bertanya paraphrase apa yang mereka katakan, memastikan Anda memahaminya, dan menawarkan dukungan tanpa harus memberi nasihat. Namun jika kita memang harus memberikan umpan balik, kita mulai dengan selalu sesuatu yang baik, lalu baru kita bicara yang perlu diperbaiki. Jadi urutannya yang baik dulu, baru sesuatu yang diperbaiki. Itu cara membangun iklim ya. Nah, ini ada satu konsep yang penting juga tentang ownership. Jadi ada I statement, ada you statement, ada pernyataan saya dan pernyataan kamu ya. Kita harus belajar mengambil kepemilikan atas pikiran dan perasaan kita dengan lebih menggunakan pernyataan-pernyataan I statement ya, pernyataan saya daripada you statement, pernyataan Anda. Nah ini apa artinya ya? Ide ownership, memiliki pemikiran perasaan itu hal yang sangat penting ya, yang kita pelajari ya. Kita masih sering merasa bahwa orang lain yang menyebabkan kita merasa tertentu. Kita sering berpikir bahwa tindakan orang lain itu yang menyebabkan kita merasakan sesuatu. Bahwa perasaan kita itu adalah reaksi dari apa yang terjadi di sekitar kita dan kita tidak memiliki kendali atas itu. Tapi itu tidak benar ya. Karena kita itu pemilik pikiran kita dan pemilik dari perasaan kita ya. Mengapa kita bereaksi begitu? Karena mungkin kita sendiri yang membuat kebiasaan kita itu untuk bereaksi terhadap ucapan orang atau pemikiran orang. Nah, dalam interpersonal communication ya, komunikator yang baik itu dia paham gitu. Bahwa pikiran perasaan dia itu dia pemiliknya, dia yang membuat kita merasa happy atau tidak, bukan orang lain. Jadi misalnya kita punya masalah ini ya, kita punya teman kos yang sering tidak ngunci pintu kalau pulang atau pergi, dan kita takut ada orang lain yang berniat jahat masuk, misalnya nyuri laptop kita atau motor kita atau apa ya. Jadi waktu kita keluar, kita ketemu, gerbangnya nggak dikunci. Nah, kalau kita yang owning perasaan kita itu, kita akan bilang, saya sangat marah saat ini. Saya ya. Tapi kalau kita pakai you statement, kita akan bilang, kamu membuat saya marah. Karena kamu nggak gembok gerbangnya. Misalnya begitu. Bisa lihat bedanya ya. Nah, kita harus belajar memiliki berkuasa atas perasaan kita itu dan masih tetap mengakui apa yang terjadi dalam diri kita itu tanpa memberikan ownership itu pada orang lain. Kita bisa bilang begini, saya merasa kesal sekarang itu ya, karena saya menemukan pintu depan tidak terkunci lagi. Lingkungan ini bukan tempat yang aman, jadi saya tidak ingin kita kecurian. Saya akan sangat senang menghargai jika kalau kamu pergi, kamu periksa dulu, pastikan gerbang kita itu terkunci waktu pergi. Nah, kita bisa bicara begitu. Jadi, kita bisa mengatasi masalah itu, mengakui perasaan kita itu tanpa membuat orang lain kesal, defensif. Karena dia menyebabkan kita marah.
Sebetulnya yang kita marah itu kan karena kita menemukan gerbang itu tidak digembok. Beda ya, gerbang tidak digembok, dia tidak menggembok. Itu dua hal yang berbeda sih sebetulnya. Nah, salah satu hal yang sangat penting juga itu adalah kita harus bisa membedakan antara pernyataan klaim faktual ya, dengan opini. Dan cara menanggapi yang secara sesuai juga ya, secara tepat. Jadi apa bedanya fakta dengan opini ya? Banyak konflik datang itu karena orang tidak paham itu apa yang kita maksud dengan benar gitu. Apakah ini fakta atau opini ya? Klaim faktual itu adalah pernyataan ya yang harus bisa diverifikasi dengan bukti ini benar atau salah. Harus bisa diverifikasi. Itu klaim benar atau salah itu ya, klaim faktual. Opini agak lain. Opini itu pendapat ya, mengungkapkan penilaian judgement pribadi yang kita bisa setuju atau tidak. Jadi kalau fakta itu benar atau tidak, benar atau salah. Kalau opini itu setuju atau tidak setuju, jawaban yang tepat ya. Jadi tidak dibutuhkan, kalau opini itu kita cuma bisa setuju atau tidak setuju ya. Tapi kita tidak bisa bilang opini kamu benar, opini kamu salah. Itu tidak cocok gitu. Karena benar salah itu hanya untuk fakta. Jadi kalau kita bilang pada orang tertentu bahwa pendapat mereka itu salah, kamu punya pendapat salah. Itu sama sekali tidak berguna dan menimbulkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Karena namanya juga pendapat. Pendapat itu tidak bisa salah. Pendapat itu kita setuju atau tidak. Jadi, coba kita memahami ya, mengapa orang berpikir cara tertentu, kemudian kita coba mengakui hak mereka untuk berpikir dengan cara itu. Tapi kita tentu saja beritahu mereka bahwa kita tidak setuju dengan pendapatnya, dan dengan cara yang jauh lebih baik ya. Kita sering berpikir ingin mengubah pendapat orang ya. Orang memang akan berubah pendapatnya, tapi bukan tugas kita untuk melakukannya. Mereka yang harus berubah, bukan kita yang merasakan perubahan itu ya. Jadi ada perbedaannya antara klaim faktual dengan opini. Nah, kita sudah hidup di dunia digital, online ya. Komunikasi kita secara online, email, atau WhatsApp ya. Kita perlu waspada ya untuk supaya komunikasi kita itu bisa berhasil dalam konteks ini ya. Ini beberapa tip yang kita perlu ingat ya. Pertama itu jangan sakit hati kalau respons itu tidak otomatis begitu. Nama juga pertemuan digital ya, sulit kita membayangkan apa yang terjadi dengan dia itu. Jadi waktu kita kirim pesan mungkin dia dalam kondisi tertentu tidak bisa menjawab. Jadi jangan kita marah tersinggung ya kalau orang tidak langsung menjawab. Jadi sabar ya. Kedua, jangan menggunakan digital platform untuk sesuatu yang penting yang harus kita lakukan sendiri langsung pada orang lain ya. Misalnya tidak baik ya, misalnya kita melakukan pemberhentian hubungan kerja lewat email. Harusnya itu dibicarakan langsung dengan orangnya ya. Atau cerai, talak, itu lewat WhatsApp yang benar aja gitu. Itu sebenarnya orang penakut ya, yang tidak mau menghadapi orang yang dia akan buat keputusan yang negatif tadi itu ya. Jadi kalau ada hal penting, kita jangan menggunakan digital platform menyangkut relasi orang ya. Kemudian sharing-sharing nih, hati-hati ya. Minta izin dulu sebelum membagi foto orang lain ya. Mungkin dia tidak suka fotonya beredar dalam yang dia nilai, mungkin fotonya tidak bagus dalam posisi yang dia tidak sukai ya. Jadi jangan sembarangan memposting-posting foto informasi orang lain. Kemudian ya autocorrect. Ya kita sering mengalami masalah dengan koreksi otomatis. Memang kadang-kadang jadi lucu tapi bisa membuat kesalahan fatal ya dalam komunikasi karena autocorrect. Jadi sebelum kiri tekan send, baca dulu kalimatnya ya. Kemudian
Ini juga kadang-kadang kita jadi tersinggung atau sakit hati atau marah membaca satu pesan atau satu message di HP kita atau di layar komputer kita ya. Ingat bahwa komunikasi digital itu saat ini memang ramping ya, jadi tidak semua informasi terkirim. Yang kita baca itu sudah sangat penyederhanaan, streamline ya. Apalagi kirimnya pakai jempol. Nah, kita sebelum menjawab, kita renungkan semua yang kita sakit hati, kita baca dulu baik-baik ya. Apa sebetulnya yang dia katakan dengan kata-kata itu? Apakah kata-kata itu menimbulkan arti yang memang dimaksudkan oleh yang mengirimnya? Bisakah kata-kata itu ditafsirkan dengan cara yang berbeda? Mungkin lebih tepat kita balas dengan minta informasi lebih lanjut supaya kita lebih mengerti maksudnya apa ya. Jadi itu hati-hati ya, karena kerampingan dari komunikasi digital. Oke,